Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Montarti dengan NIM S1S1 22149. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang sangat menarik dan juga relevan dengan bidang computer vision. Nah, di sini terdapat judul yaitu Studi Literatur Penerapan Deep Learning dalam Analisis Citra Medis di Indonesia. Nah, jurnal ini ditulis oleh Minhajul Yusri Khairi dan juga Elia Akantamanapa dan juga Yulita Sirinti Pongtambing. Nah, mereka ini berasal dari program studi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin dan Administrasi Kesehatan dari Universitas Negeri Makassar. Jurnal ini diterbitkan di Health Science dan dari Journal of Public Health Perspective dengan volume 1 nomor 1 publishnya bulan Oktober 2024. Oke. Terdapat abstraknya yaitu Artificial Intelligence itu telah berkembang pesat termasuk di bidang kesehatan, khususnya dalam analisis citra medis. Salah satu cabangnya itu deep learning, menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengidentifikasi pola dan pengolahan data citra medis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan pustaka sistematis mengenai penerapan deep learning dalam analisis citra medis di Indonesia. Ini menggunakan metode sistematik literatur review berbasis model Kitchenham. Dari 45 artikel yang diidentifikasi, 12 artikel dipilih berdasarkan kriteria inklusi, eksklusi, dan relevansi untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, hasil studi menunjukkan bahwa metode deep learning seperti Fourier Adaptive Recognition System dan Residual Neural Network di sini telah berhasil meningkatkan akurasi diagnosa penyakit. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur medis, kurangnya data berkualitas, serta perlunya penerapan yang lebih luas di fasilitas kesehatan. Nah, temuan ini menunjukkan potensi besar deep learning untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia, asalkan tantangan-tantangan tersebut dapat kita atasi. Nah, di sini pada kesempatan ini kita akan memaparkan dari pendahuluannya, latar belakang, metode penelitian, hasil temuan, hingga kesimpulan. Baik, di sini langsung pada di sini latar belakangnya itu di sini penulis itu menekankan bahwa di bidang kesehatan Indonesia analisis citra sangat penting untuk diagnosis penyakit dan pengambilan keputusan klinis. Nah, deep learning hadir sebagai solusi yang dapat mempercepat dan meningkatkan akurasi diagnosis bahkan di daerah yang keterbatasan tenaga ahli medis. Nah, namun dari banyaknya kelebihan deep learning ternyata juga memiliki keterbatasan seperti deep learning itu membutuhkan data dalam jumlah besar untuk pelatihan. Nah, yang mungkin tidak selalu tersedia seperti itu. Kemudian performa deep learning itu sangat bergantung pada kualitas data pelatihan. Nah, data yang bias atau bising itu dapat menghasilkan model yang tidak akurat. Nah, model deep learning itu seringkali dianggap sebagai kotak hitam karena sulit untuk memahami bagaimana mereka membuat keputusan. Nah, hal ini tuh dapat menimbulkan masalah interpretasi dan kepercayaan. Pelatihan model deep learning ini seringkali membutuhkan sumber daya komputasi yang signifikan, membuatnya tidak dapat diakses bagi semua orang. Nah, penerapan deep learning itu pada analisis citra medis di Indonesia dapat memberikan solusi terhadap keterbatasan tersebut, khususnya dalam mendukung
daerah-daerah yang mengalami keterbatasan tenaga ahli medis. Namun, masih ada tantangan besar yang harus diatasi, termasuk infrastruktur medis yang memadai dan peraturan yang mengatur penggunaan teknologi ini. Nah, pada review jurnal ini makalah ini bertujuan untuk melakukan tinjauan pustaka sistematis terkait penerapan deep learning dalam analisis citra medis di Indonesia. Seperti itu. Nah, kali ini juga dia menyajikan gambaran mengenai hasil analisis dan sintesis dari literatur terkait. Seperti itu. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tantangan, manfaat, dan juga kemungkinan pengembangan teknologi deep learning dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Kemudian tujuan dari penelitian ini meninjau secara sistematis penelitian yang sudah ada mengenai penerapan deep learning pada analisis citra medis, khususnya di Indonesia. Nah, mereka ingin memberikan gambaran sejauh mana sih teknologi ini sudah diterapkan, apa saja tantangannya dan peluang pengembangannya. Nah, di sini terdapat metodologinya, metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode sistematik literatur review SLR dengan pendekatan model Giegenhain untuk mengidentifikasi penelitian yang relevan mengenai penerapan deep learning dalam menganalisis citra medis di Indonesia. Nah, tahapan metode SLR ini dalam penelitian terdiri dari 2 langkah utama, yaitu pertama perancangan dan yang kedua pelaksanaan. Nah, perancangan di sini langkah pertama dalam SLR ini adalah menentukan kata kunci spesifik pada sains DIRT, yaitu deep learning and medical image analysis and Indonesia. Nah, studi yang dipilih adalah publikasi dengan rentang waktu antara 2020 hingga 2024 yang ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, untuk mempersempit ruang lingkup studi, penulis juga menerapkan filter terhadap jenis artikel dengan hanya memilih research article
review artikel, dan conference paper. Selain itu, penulis juga memastikan bahwa hanya artikel yang memiliki akses gratis free access. Nah, ini dipertimbangkan dalam proses seleksi. Itu. Kemudian yang kedua tadi, pelaksanaan. Dari hasil pencarian awal ditemukan 45 artikel. Selanjutnya dilakukan screening untuk mengevaluasi abstrak dan relevansi artikel dengan topik penelitian dan juga memilih publikasi 5 tahun terakhir, seperti itu. Nah, sehingga jumlah artikel yang lulus ke tahap berikutnya itu berkurang menjadi 40 artikel. Langkah selanjutnya yaitu eligible. Dilakukan seleksi berdasarkan akses penuh teks serta penerapan kriteria inklusi, dan eksklusi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, hasil dari proses ini menunjukkan bahwa hanya 15 artikel yang memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, tahap terakhir itu inclusion, merupakan tahap di mana artikel yang paling relevan dipilih untuk dianalisis secara mendalam. Nah, setelah melalui proses seleksi, sebanyak 12 artikel diputuskan untuk dimasukkan dalam analisis akhir tujuan analisis akhir tinjauan pustaka ini. Nah, seperti itu. Di sini terdapat proses dari SLR ini, dapat gambar ini. Cara proses pemilihan artikelnya. Pertama, identification, screening, eligible, inclusion. Nah, di sini kan metode yang digunakan tadi kan sistematik literatur. Nah, awalnya itu ditemukan 15 artikel. 15 artikel kan. Ditemukan 45 artikel. Awalnya identifikasi N sama dengan 45 ini. Awalnya ditemukan 45 artikel setelah disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Misalnya hanya artikel 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir kan. Jenis penelitian dan akses gratis jumlahnya berkurang menjadi 12. Jadi 12 artikel yang akhirnya dianalisis mendalam. Tuh. Kemudian proses ini itu memastikan bahwa hasil kajian benar-benar komprehensif dan relevan. Kemudian bagian yang paling menarik ini menunjukkan ragam penerapan deep learning untuk computer vision medis di Indonesia. Nah, hasil penelitian di sini didapatkan pada penelitian ini terdapat 12
sebanyak 12 artikel terpilih melalui model Kitchenham yang telah dilakukan. Nah, hasil review dapat dibuktikan dengan dituliskan dalam bentuk tabel yang mencakup judul artikel, teknologi, klasifikasi, dan hasil pada artikel. Sini terdapat tabel dari hasil review artikel. Review artikel berapa ini? Nah, ada beberapa contoh penting. Yang pertama, deteksi parasit malaria. Misalnya itu menggunakan Fourier Adaptive Recognition System atau yang biasa disingkat FARS yang mampu meningkatkan ekstraksi fitur lintas domain dan pembesaran. Nah, hasilnya signifikan dalam mengenali parasit malaria, bahkan potensial untuk diagnosa tumor dan juga kanker. Kemudian ada juga deteksi malaria dengan metode hibrida menggunakan pemrosesan citra dan deep learning pada dataset plasmoid dari Indonesia. Nah, akurasi deteksi parasit ini mencapai F1 skor 0,91. Sangat tinggi untuk kondisi sumber daya terbatas. Kemudian kanker payudara, di sini terdapat model residual neural network ResNet 50 digunakan untuk klasifikasi massa payudara dari mamogram. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi AOC dan F1 skornya sangat baik, menunjukkan deep learning dapat membantu diagnosis kanker. Kemudian ada retinopati diabetik. Ini menggunakan ResNet 50 FGG16, MobileNet V2, Inception V3, dan Interception ResNet V2. Nah, model ResNet 50 ini mencatat akurasi klasifikasi 94,7%. Dan deteksi 99,8%, tertinggi di antara model lain. Oke. Kemudian ada kanker paru-paru. Pendekatan DHOD-CNN dan LCC dan beberapa teknik optimasi menghasilkan kinerja unggul dalam klasifikasi nodul paru. Kemudian ada pneumonia dari X-ray dada.
Model mobile NetV2 dikombinasikan dengan teknik peningkatan gambar seperti white balance dan HE. Akurasi dua kelas ini mencapai 99,76%. Nah, segmentasi dan transformasi lanjutan termasuk pengguna spectral transformer dan metode instance level loss untuk deteksi objek kecil seperti white matter, hyperintensitas pada MRI otak, dan hasilnya itu melebihi metode state of the art sebelumnya. Nah, semua penelitian itu menunjukkan bahwa peneliti Indonesia mengikuti perkembangan global dan mampu berinovasi dalam bidang computer vision medis. Kemudian tantangan di Indonesia. Meskipun hasilnya mengesankan, penulis menekankan beberapa hambatan utama. Itu pertama, keterbatasan data berkualitas. Karena deep learning itu membutuhkan dataset besar dan yang standar. Yang di Indonesia itu masih sangat jarang. Kemudian infrastruktur komputasi, pelatihan model memerlukan sumber daya GPU yang mahal, transparansi dan kepercayaan. Model deep learning itu sering sulit dijelaskan, padahal dunia medis menuntut kejelasannya. Kemudian regulasi dan juga etika. Perlindungan data pasien dan aturan penggunaan AI itu masih perlu diperkuat. Itu. Nah, di sini juga tidak hanya terbatas pada diagnosa kanker, penderita dalam diagnosa pneumonia itu menggunakan mobile NetV2 itu dengan teknik peningkatan gambar. Juga menghasilkan akurasi yang baik dalam klasifikasi 2 kelas maupun 3 kelas, menunjukkan kemampuan deep learning dalam mendeteksi penyakit paru-paru dengan efisiensi yang tinggi. Nah, sementara itu, penelitian yang menggunakan pendekatan hibrid untuk meningkatkan citra medis pada segmentasi paru-paru dan X-ray dada itu menunjukkan bahwa teknik Lai itu meningkatkan akurasi segmentasi hingga lebih dari 3%. Nah, di sini metode-metode seperti spectral transformer itu dia menunjukkan kemampuan dalam menangani struktur gambar kompleks seperti pembuluh darah retina, sementara pendekatan instance level loss itu dalam segmentasi citra biomedis itu terbukti meningkatkan kualitas deteksi pada objek berukuran kecil seperti white matter, hyperintensitas. Nah, penelitian itu tidak hanya mengguguli
mengungguli metode state of the art yang ada, tetapi juga menawarkan solusi baru yang lebih robust dan dapat diadaptasi ke berbagai konteks pencitraan medis. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan penelitian ini tuh menunjukkan bahwa penerapan deep learning yang dipadukan dengan teknik peningkatan citra dan domain adaptation itu mampu membawa peningkatan signifikan dalam analisis citra medis. Itu mampu membawa peningkatan signifikan dalam analisis citra medis. Dengan kemampuan yang semakin canggih, teknologi ini tuh memiliki potensi untuk menjadi alat diagnostik yang andal. Nah, khususnya dalam lingkungan klinis yang dengan sumber daya terbatas. Nah, tantangan ke depan adalah mengoptimalkan kesehatan untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien. Nah, jadi itulah ringkasan jurnal studi literatur penerapan deep learning dalam analisis citra medis. Dalam analisis citra medis di Indonesia, karya Mithajul Yusri Khairi dan rekan-rekan dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar. Nah, bagi kita yang tertarik di sini computer vision, nah ini jurnal itu memberikan gambaran jelas bagaimana sih teknologi deep learning dapat membantu dunia medis. Nah, di sini mengapa kita itu lebih membuka wawasan dan mendorong lebih banyak riset serta kerjasama agar teknologi deep learning benar-benar bisa meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia. Nah, baiklah, semoga penjelasan ini membuka wawasan dan mendorong lebih banyak riset serta kerja keras agar teknologi deep learning benar-benar bisa meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia. Baiklah, terima kasih atas video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.